new generation di Jerman. Yang dibentuk tahun 68, makanya disebut stroke egg ataupun strict egg. Saudara, Mercedes-Benz memang telah menarik banyak penggemar. Produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan raksasa otomotif Jerman ini, meskipun sudah berumur, ternyata masih banyak diminati masyarakat. Seperti Mercy Mini 200 keluaran 1975 yang dimiliki oleh Jan Fitri, sekretaris Mercy Klasik Biren atau MKB yang masih menjajaki jalanan Aceh. Serambi On TV berkesempatan melakukan review mobil Mercy Mini bersama Jan Fitri di Ulele, Banda Aceh pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Ia menjelaskan bahwa Mercy yang ia miliki ini hanya ada 1.768 unit di seluruh dunia dengan dua tipe, yakni tipe 280 dan tipe 200. Mercy Mini kini telah dipakai Jan Fitri setahun lebih. Mobil tersebut ia beli melalui situs jual beli online. Mobil yang ia pakai ini dibelinya dari Sidoarjo. Untuk mendapatkan satu mobil original demikian, ia membeli 3 mobil sekaligus untuk dijadikan satu mobil karena sebutnya sulit mendapatkan seluruh komponen original dalam satu mobil. Pada kesempatan ini pula, Jan Fitri membagikan tips merawat mobil klasik, yakni dengan sering-sering dihidupkan mobil minimal sehari sekali, serta apabila ada suara aneh dari mesin, langsung diperiksa di bengkel. Saudara Lun, langsung kita lihat mobil yang dimiliki oleh Pak Jan Fitri. Iya. Pak, ini tipe apa nih Pak mobilnya? Iya, saya jelaskan dulu. Ini mobil ini adalah mobil keluaran tahun 75. Jadi mobil ini adalah yang di Indonesia disebut Mercy Mini. Mercy Mini yang diproduksi ini sejak tahun 1968 sampai 1976. Jadi hanya 8 tahun aja. Dan beredar di seluruh dunia. Ini sejumlah 1.768 unit. Nah, ini yang di seluruh dunia. Dan ini Mercy Mini ini ada 2 tipe. Dia tipe bermesin 280 seperti ini dan bermesin 200 seperti ini. Nah, kebetulan saya pakai Mercy keluaran tahun 75 bermesin 2000 cc. Jadi namanya Mini 200. Kalau di Jerman, Mercy Mini ini disebut namanya strict egg. Nah, itu bahasa Jermannya, saya mungkin kurang fasih. Tapi sebenarnya ini kalau bahasa Inggrisnya itu stroke edge. Stroke edge itu stroke 8. Jadi karena ini namanya mobil new generation di Jerman. Yang dibentuk tahun 68, makanya disebut stroke egg ataupun strict egg bahasa Jermannya. Nah, ini mobil ini bermesin 2000 dan 3000 cc. Jadi ini di Indonesia mulai beredar tahun 73, walaupun tahun 68 sudah ada di dunia. Tapi tahun 73 baru mulai ada, walaupun sebelumnya ada, tapi diproduksi di Indonesia. Maksudnya dirakit di Indonesia tahun 73, tetapi tahun 68 sampai 73 itu ada build up. Nah, seperti mobil yang kita lihat yang hitam ini build up. Dia produksi tahun 71, ini masih build up. Kalau ini sudah istilahnya sudah rakitan Indonesia, dan ini udah versi facelift. Beda versi facelift tuh mungkin bisa lihat di sini. Kalau mobil yang orinya itu masih berbentuk, nah ini dia ada segitiga kaca angin. Nah ini bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Nah ini tipe yang awal keluar. Kemudian dia grillnya bisa kita lihat, ini lebih tinggi, lebih besar. Nah ini lebih besar, ini lebih pendek. Nah versi facelift ini udah tidak memiliki kaca segitiga lagi. Nah, juga spionnya juga berbeda. Ini spionnya sudah agak sedikit modern dibandingkan ini. Yang ini malah spionnya sebelah kanan. Karena dulu kita kan belum rame. Jadi dia cukup sebelah kanan, modelnya model tanduk. Nah, jadi inilah model Mercy Mini yang bisa saya jelaskan. Kemudian kalau kita lihat ke mesin ya. Kalau mesin mobil ini untuk yang Mini 200 yang 2000 cc
Dia mesinnya tipe mesinnya nih M115. Kalau itu M108 yang ini, yang 3000 cc. Nah, mesin ini umumnya orang sebut ini mesin kuburan. Mesin kuburan. Mesin kuburan ini kalau kita lihat ini berbentuk kuburan. Nah, makanya disebut mesin kuburan. Nah, jadi mobil saya ini memang saya pertahankan masih seori mungkin. Dari mulai fungsi-fungsi mesinnya lainnya semuanya seori mungkin, supaya kesan klasiknya itu masih dapat. Jadi ini semua masih ori, Pak? Insya Allah masih ori. Yang udah diganti-ganti ada, Pak? Kalau kita ganti ini karena yang pertama AC-nya. AC. AC-nya ini mungkin karena usia. Ini mobil ini tahun 75 berarti sudah ada usia 46 tahun. Jadi wajar kalau AC-nya kita ganti dengan yang baru, tetapi yang lainnya masih mempertahankan asli ori. Kalau bagian interiornya, Pak? Kalau interior bisa kita lihat dari sini. Nah, interior. Kalau interior, ya. Nah, interior kalau kita lihat ini semua masih ori. Masih kita pertahankan orinya, AC-nya masih hidup. Hanya ini tombolnya yang berbeda. Kemudian tipnya mungkin sudah kita ganti yang baru. Kalau yang lainnya masih. Joknya masih ori, dashboard ori, plafon juga masih ori, door trim juga iya. Ini kalau kaca filmnya, Pak? Nah, ini kaca film. Sebenarnya kalau mobil asli itu tidak ada kaca filmnya. Nah, cuma karena mengingat mobil tua yang kita juga kadang-kadang harus butuh kenyamanan dan dingin, ya kita pasang kaca film. Nah, kaca film sebenarnya untuk menghindari panas karena kita sering jalan jauh. Kaca film ini pasang di mana nih, Pak? Ini kita pasang di Danis. Danis kebetulan teman-teman Mercy lain juga pasang di Danis, karena kita juga kenal dengan teman-teman Danis, kita pasang di Danis karena sudah ada jaminan dan kita bergaransi Pak, bagi mereka. Oh, di Danis itu ada garansi, Pak? Ada garansinya. Jadi Bapak sudah berapa tahun pakai mobilnya, Pak? Mobil ini sudah saya pakai ini 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Karena ini saya beli dari mobil bahan, kemudian membangunnya aja udah hampir setahun lebih, hampir 16-17 bulan. Jadi dengan susah payah saya bangun dari bahan, ini baru saya nikmati ya segitulah, belum lama. Nah, itu. Ini mobilnya memang Bapak dapat di mana dulu? Nah, ini saya ngambil dulu di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Nah, ini Sidoarjo saya ambil dulu karena dapat dari market apa itu? Toko online. Dari online. Jadi memang kondisinya bahan karena saya beli murah, tetapi biaya bangunnya yang biayanya besar. Pak, jadi Bapak sudah memakai mobil klasik, Pak. Ya. Kira-kira ada nggak, Pak, tips untuk merawat mobil klasik? Pertama gini, kalau memang kita hobi dengan mobil klasik, pertama kita harus menjiwai dulu. Menjiwai bahwa apa? Mobil klasik itu beda perlakuan dengan mobil-mobil yang baru. Jadi tips untuk merawatnya gini. Kita harus, karena mobil ini harus kita sayang, dia 2-3 hari sekali. Pertama kita harus panasin, cek radiatornya, cek baterainya, cek anginnya, sehingga kalau mobil ini pun ditinggalkan lama, bisa jadi dia rusak karena hidup. Nah, jadi kita harus sering menghidup-hidupkan, sering bawa jalan. Kemudian ada kendala sedikit, ada bunyi-bunyi yang kira-kira aneh, itu segera kita bisa cek ke bengkel untuk kita lihat apa yang rusak. Nah, jadi sebenarnya sederhana aja. Sering-sering mengecek aja, Pak, ya? Iya, sering ngecek aja. Pak, kira-kira kalau sampai di Aceh sudah kemana saja, Pak, mobil? Oh iya, kalau ini karena memang belum jauh kali, ini baru kita jalan, ya seperti inilah ke Banda Aceh, dari Biren ke Banda Aceh, ke Medan, ke Lok Sumawe, dan rencana ini nanti mau kita naik ke Takengon. Nah, jadi berkeliling itu aja. Kalau spare part-nya, Pak, ada di sini, Pak? Spare part-nya sebenarnya kalau untuk kaki-kaki ini semua tersedia. Ada di Medan, ada juga di Jakarta. Kalau di Banda Aceh memang nggak ada. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya mungkin kita beli yang kampakan istilahnya, yang cincangan yang mobil lain. Dan saya ingatin, mobil ini saya bangun, saya mengorbankan 2 mobil lain. Jadi mobil ini 3 saya beli yang bahan, dijadikan 1. Inilah hasilnya. Karena nggak memungkinkan mendapatkan misalnya nih plat karbunya ini, saya beli aslinya ini karbunya sudah ganti mobil Jepang. Saya dapat karbunya ini di mobil lain. Nah, jadi ini saya pindah kemari. Jadi barang yang ori saya tumpukan jadi 1 di sini. Sering nggak, Pak, mobil ini mogok? Oh iya, insya Allah mobil ini yang sudah saya bawa ini belum pernah yang mogok yang berarti lah. Paling ada kendala kadang-kadang ya batuk-batuk sedikit, tapi kadang-kadang ya hal seperti itu langsung kita antisipasi, langsung ke mekanik untuk kita perbaiki.
Pak, biasanya Pak dalam mobil ini komponen apa yang sering bermasalah Pak? Nah, yang paling bermasalah itu sebenarnya ini. Nah, ini otaknya nih. Ini di karbu. Nah, karburator ini. Kalau karbu ini bermasalah untuk yang mobil tua, ini pasti otomatis mobil ini akan sangat susah untuk jalan secara normal. Kemudian di sini juga ruang mesin ini misalnya setelan klepnya kurang pas. Nah, ini pengapiannya juga kurang pas, sehingga mobil itu akan lebih sering tersendak-sendak ataupun kadang-kadang bisa macet karena masalah apinya kurang pas atau setelan klepnya kurang pas ataupun karbunya yang bermasalah. Jadi 3 ini yang otaknya sebuah mobil tua. Sering bermasalah gitu. Sering bermasalah. Pak, kalau di Aceh berapa banyak setahu Bapak mobil Kalau seperti ini? setahu saya mobil seperti ini yang W115 dan W114 ini ada sekitar 7 atau 8 unit aja yang setahu saya. Yang di komunitas kami ya hanya ada yang ini. Jadi yang lain yang beredar di luar mungkin ada dengan komunitas lain ataupun ada yang pribadi. Gitu. Itu di mana aja Pak di Aceh Pak? Kira-kira? Ada di Blangpidi, ada di Banda Aceh, ada di Biren setahu saya. Saya dengar juga ada di Langsa dan ada di Loksmawe. Mungkin nanti bisa dibuat satu komunitas Pak ya? Nah, kadang-kadang juga ada orang begini, ada punya mobil tua seperti ini, dia nggak masuk komunitas, dia simpan, karena mobil tua ini kadang-kadang jadi aset. Beda dengan mobil baru, mobil tua ini makin lama makin berharga, makin tinggi, jadi dia kadang-kadang simpan, dia rawat-rawat aja, untuk dia jadikan aset ke depan. Gitu. Oke. Demikian Sederalun wawancara dengan Pak Yan Fitri, yakni Sekretaris Umum MKB Pak ya? Iya, MKB, Klasik Biren. Jadi Mercy Klasik Biren. Iya, Mercy Klasik Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.